Pernah gak sih kamu bilang ke diri sendiri, 5 menit lagi scroll TikTok, habis itu stop. Lalu tiba-tiba sudah 1 jam. Atau kamu bilang, game 1 match lagi deh. Dan tiba-tiba sudah jam 2 pagi. Pertanyaannya, kenapa kita sulit berhenti? Apakah kita malas? Apakah kita lemah? Atau sebenarnya ada sesuatu yang sedang mengendalikan otak kita? Di video ini kita akan bahas ilmu di balik kecanduan. Mulai dari kenapa otak kita suka hal yang bikin candu, kenapa scrolling itu rasanya nggak ada habisnya, dan kenapa semakin sering dilakukan semakin sulit berhenti. Dan setelah kamu tahu ini, kamu mungkin akan melihat HP kamu dengan cara yang berbeda. Di dalam otak manusia ada sesuatu yang disebut reward system. Sistem ini dibuat untuk membantu manusia bertahan hidup. Misalnya, saat kita makan makanan enak, otak memberi hadiah rasa senang. Saat kita berhasil mencapai sesuatu, otak memberi rasa puas. Saat kita mendapatkan perhatian dari orang lain, otak memberi perasaan bahagia. Semua itu terjadi karena satu zat kimia kecil di otak, dopamin. Sering disebut sebagai hormon kebahagiaan, tapi sebenarnya dopamin bukan sekedar membuat kita senang. Dopamin adalah sistem motivasi. Dia seperti kurir pesan di otak yang membisikkan, ini menyenangkan, lakukan lagi, ulangi, sekali lagi. Masalahnya, sistem ini tidak dirancang untuk dunia modern. Masalah dunia modern. Dulu dopamin muncul dari hal-hal seperti berburu makanan, berinteraksi dengan manusia, mencapai sesuatu. Hal-hal yang butuh usaha. Tapi sekarang, kamu bisa mendapatkan lonjakan dopamin besar hanya dengan membuka TikTok, melihat notifikasi, menang game, mendapat like, atau bahkan cuma refresh feed. Dan semua bisa terjadi dalam hitungan detik. Masalahnya adalah satu kata, toleransi. Otak manusia itu adaptif. Kalau kamu mendapatkan dopamin yang tinggi terus-menerus, otak akan berpikir, oh ini normal sekarang. Akibatnya, untuk mendapatkan rasa senang yang sama, kita butuh lebih banyak, lebih lama scroll, lebih banyak game, lebih banyak notifikasi, dan tanpa sadar kita masuk ke dalam lingkaran kecanduan. Bagian 3. Otak kita benar-benar berubah. Kecanduan bukan cuma soal kebiasaan. Secara ilmiah, struktur otak juga berubah. Ada 2 bagian penting di otak yang terlibat. Yang pertama, nucleus accumbens. Ini adalah pusat kesenangan di otak. Setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bagian ini menyala seperti lampu. Masalahnya, ketika seseorang kecanduan, bagian ini menjadi terlalu aktif. Artinya, hal-hal kecil seperti notifikasi HP saja sudah bisa memicu keinginan besar. Bagian kedua adalah korteks prefrontal. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, berpikir rasional, dan mengontrol diri. Singkatnya, ini adalah rem dalam otak kita. Dan ketika kecanduan terjadi, rem ini melemah. Makanya banyak orang berkata, aku tahu ini nggak baik, tapi aku tetap melakukannya. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, tapi karena sistem kontrol di otaknya sedang melemah. Kecanduan biasanya mengikuti satu pola. Para ilmuwan menyebutnya the addiction loop. Ada 3 tahap utama. Tahap pertama, trigger, pemicu. Contohnya bosan, stres, capek, atau melihat notifikasi HP. Tahap kedua, action atau ritual. Kita melakukan sesuatu yang bikin candu, seperti scroll TikTok, buka Instagram, main game, atau binge watching.
Di tahap ini, dopamin melonjak tinggi, tapi setelah selesai, masuk ke tahap ketiga, numbance. Kadar dopamin jatuh di bawah normal. Akibatnya, kita merasa kosong, bosan, sedikit sedih. Dan untuk menghilangkan perasaan itu, kita kembali ke tahap pertama. Dan siklusnya terus berulang. Yang menarik, kecanduan sekarang tidak selalu tentang zat. Dulu orang kecanduan alkohol, rokok, narkoba. Sekarang muncul sesuatu yang disebut behavioral addiction, kecanduan perilaku. Contohnya scrolling tanpa henti. Kenapa feed sosial media tidak pernah habis? Karena banyak aplikasi menggunakan sesuatu yang disebut infinite scroll. Otak kita selalu penasaran, apa yang ada di bawah? Mungkin video berikutnya lebih menarik. Hal yang sama juga terjadi di video game. Game modern dirancang dengan sistem seperti leveling, hadiah acak, loot, achievement. Semua itu dibuat untuk memicu lonjakan dopamin yang konsisten. Jadi sebenarnya kita bukan hanya menggunakan aplikasi, seringkali aplikasi yang menggunakan kita. Ngomong-ngomong, kalau kamu suka dunia editing video, konten, atau kreatif digital, aku juga punya ribuan aset editing yang bisa kamu pakai buat konten. Mulai dari overlay, efek, preset, sound, dan banyak lagi. Kalau kamu tertarik, cek link di bio ya. Jadi sekarang kita tahu, kecanduan bukan cuma soal kemauan, tapi tentang sistem dopamin, perubahan otak, dan desain teknologi modern. Bukan berarti kita harus membenci teknologi, tapi kita perlu lebih sadar bagaimana teknologi bekerja terhadap otak kita. Karena ketika kita mengerti sistemnya, kita bisa mengendalikan kebiasaan kita, bukan sebaliknya. Sebagai transparansi, riset dalam video ini dibantu oleh AI Google Gemini, dan skrip video ini dibuat oleh ChatGPT. Teknologi AI bisa jadi alat yang luar biasa kalau kita gunakan dengan bijak. Maaf bila ada salah ucap, saya Rai, saya pamit undur diri.